سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Baik, sifatul huruf. Sifatul huruf itu terbagi menjadi dua bagian. Ada sifat asliyah, ya. Ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua adalah sifat aradiyah. Ya. Kita mulai dari sifat asliyah. Sifat asliyah adalah sifat yang selalu melekat pada huruf. Ya, artinya apa? Sifat ini tidak akan terpisahkan dari huruf tersebut. Ya, bagaimanapun keadaannya. Dia akan selalu hadir, akan selalu ada pada huruf tersebut ketika huruf tersebut diucapkan. Nah, ini adalah sifat asliyah. Nah, sifat asliyah itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi juga menjadi dua. Ada sifat yang memiliki lawan, ada juga sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan, ya, itu dimiliki oleh setiap huruf-huruf Arab. Ya. Jadi sifat yang memiliki lawan itu dimiliki oleh setiap huruf-huruf Arab. Ya. Contohnya seperti hamz memiliki lawan jahar. Ya. Kalau huruf tersebut tidak disifati dengan sifat hamz, berarti ia disifati dengan sifat jahar. Ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau ia tidak disifati dengan sifat jahar, berarti ia disifati dengan sifat lawannya. Apa lawannya jahar? Yaitu hamz. Ya. Nah, ini adalah sifat yang memiliki lawan. Nah, sifat yang memiliki lawan itu ada sekitar 11 sifat, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, ya, dalam manzumahnya Jazariyah, ya. Beliau menyebutkan 11 sifat. Ya, yang pertama adalah sifat hamz yang memiliki lawan sifat jahar. Kemudian yang kedua adalah sifat syiddah, ia memiliki lawan, ya, sifat rokhawah. Kemudian antara syiddah dan rokhawah ada sifat yang namanya bainiyah. Kemudian isti'la, ya, sifat isti'la ia memiliki lawan sifat istifal. Kemudian sifat itbaq ia memiliki lawan infitah, ya. Kemudian yang terakhir idlaq ia memiliki lawan ismat, sifat ismat. Khusus sifat yang terakhir yaitu idlaq dan ismat, di sini ada catatan, ya, bahwasannya sebagian ulama tidak mengkategorikan kedua sifat ini, ya, ke dalam sifat-sifat huruf. Mengapa demikian? Dikarenakan, ya, kedua sifat ini ia tidak memiliki pengaruh besar dalam ilmu at-tajwid. Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang pengucapan huruf. Sedangkan kedua sifat ini ia tidak memiliki pengaruh besar dalam pengucapan huruf. Ya, dia lebih membahas tentang susunan huruf. Ya, ini kalau kita lihat dari pengertiannya. Oleh sebab itu, sebagian ulama tidak mengkategorikan idlaq dan ismat, ya, sebagai pembahasan ilmu tajwid. Ya, sebagian ulama, akan tetapi Ibnul Jazari, ya, ulama yang masyhur tentang masalah tajwid, tentang masalah qiraat, ya, beliau memasukkan kedua sifat ini ke dalam sifatul huruf. Untuk faedah saja bahwasannya sifat idlaq dan ismat, ya, dimasukkan oleh Ibnul Jazari dalam kategori sifatul huruf. Akan tetapi nanti kedua sifat ini tidak akan kita bahas. Ya, kita akan membahas pengertian-pengertian dari sifat yang di atasnya, yaitu hamz, ya, apa pengertiannya, kemudian jahar, begitu pula jahar, ya. Kemudian syiddah, pengertian dari syiddah, rokhawah, ya, sampai kepada infitah. Ya. Adapun idlaq dan ismat tidak akan kita bahas. Taib. Ini adalah sifat yang memiliki lawan. Kemudian ada sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, sifat yang tidak memiliki lawan ini ia hanya dimiliki oleh sebagian huruf-huruf saja. Ya. Dia ada 8 sifat: sofir, al-lin, takrir, gunnah, qalqalah, ya, kemudian tafasyi, inhiraf, dan istitalah. Ya, jadi 8 sifat ini hanya dimiliki oleh sebagian huruf-huruf Arabiyah. Ya. Seperti contohnya tafasyi. Tafasyi ini sifat yang dikhususkan oleh huruf shin. Ya, begitu pula istitalah, sifat yang dikhususkan oleh huruf dot misalnya. Ya, ini adalah sifat
yang dimiliki oleh sebagian huruf-huruf Arabiyah. Jadi tidak setiap huruf memiliki salah satu dari 8 sifat ini. Nanti insya Allah pengertiannya dan hurufnya apa saja insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, ini adalah pengertian pembagian sifat asliyah. Kemudian yang kedua adalah sifat aradiyah. Aradiyah itu maknanya adalah tambahan, tambahan. Ini adalah secara lughahnya secara bahasa. Adapun maknanya aradiyah secara istilah yaitu sifat yang tidak selalu melekat pada huruf. Jadi sifat aradiyah adalah sifat yang tidak selalu melekat pada huruf. Dia muncul dalam keadaan tertentu. Dia tidak selalu muncul, akan tetapi muncul dalam keadaan tertentu. Kadang muncul, kadang tidak, tergantung keadaannya. Ini adalah sifat aradiyah. Oleh sebab itu para ulama menamakan aradiyah makna secara bahasanya adalah tambahan. Nah, sifat aradiyah itu ada 11 bentuk. Yang pertama tarqiq, kemudian tafkhim, ikhfa, idgham, iqlab, idhar, mat, qasar, tahrik, sukun, dan saktah. Kita contohkan satu iqlab misalnya. Iqlab itu ini kita hapus dulu Iqlab itu nun sukun bertemu dengan ba. Maka berlakulah sifat iqlab. Contoh kalimat min ba'di. Ba'di. Nun sukun bertemu dengan ba. Maka di situ ada sifat iqlab. Apa maksudnya iqlab? Iqlab adalah mengganti nun sukun menjadi mim. Jadi kalau ada nun sukun bertemu dengan ba, bacanya bukan min ba'di, tapi mim ba'di. Mim ba'di. Nah, ini adalah sifat iqlab. Nah, itu berlaku ketika kita membaca sambung. Contoh kita sambungkan mim ba'di. Berlakulah sifat iqlab. Akan tetapi kalau kita potong misalnya di sini, kita baca min sendiri, ba'di sendiri. Contoh min, kemudian kita berhenti, baru kita baca ba'di. Maka tidak berlaku hukum iqlab. Tidak berlaku hukum iqlab. Jadi hukum iqlab itu muncul ketika bacanya disambung. Ketika bacanya dipisah antara min kemudian berhenti, kemudian kita baca ba'di, maka tidak berlakulah hukum iqlab. Jadi iqlab dikategorikan sebagai sifat aradiyah. Yang mana makna dari sifat aradiyah adalah tidak selalu melekat pada huruf. Artinya kadang muncul, kadang tidak, tergantung keadaannya. Barakallahu fiik.